Baik, selamat malam jemaat Tuhan. Bagi keluarga Bapak Peter Pundising secara khususnya, kita bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk melayani dalam keluarganya meskipun lewat virtual. Tapi kita bersyukur Tuhan senantiasa hadir di dalam segala bentuk ibadah dan persekutuan kita. Mari kita mulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Saya undang kita berdiri dan mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 13 bait pertama, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Peter Pundising pada malam hari ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali mengagungkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 53 bait pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa, terima kasih. Malam ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bukalah telinga, hati dan pikiran kami, untuk firman-Mu boleh datang, bertumbuh, dan menghasilkan buah kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang senantiasa menjadi pusat pemberitaan kami sebagai orang percaya. Roh Kudus berkenanlah menyertai pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka nas bacaan kita. Saya ambil dari 1 Samuel pasal 18 yang menjadi bacaan kita hari ini, bacaan bersama. Saya hanya akan membaca di ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 9 maksud saya. 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.
Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian bacaan firman pada malam hari ini. Yang berbahagia kita yang setia membaca, mendengar, terlebih mau menghidupi atau melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu dari Obi Mesak, lagu lawas yang saya ingat liriknya, dia berkata benci, benar-benar cinta. Dan seterusnya, saya kurang hafal. Nah, ketika berbicara tentang benci dan cinta, dua hal yang umumnya terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita bisa membenci, kita bisa mencintai. Tapi benci dapat berubah menjadi cinta. Sebaliknya, cinta juga dapat berubah menjadi benci. Nah, benci berubah menjadi cinta biasanya karena terkesan pada sesuatu atau seseorang. Sehingga karena dulu benci, tapi karena terkesan melihat penampilan sesuatu atau seseorang, kemudian lahir cinta yang bisa membuatnya jatuh hati. Sebaliknya, cinta juga akan menjadi benci. Itu kadang lahir karena perasaan dengki atau iri hati. Mengapa? Karena merasa tersaingi dan merasa tertandingi oleh orang lain, yang kemudian membuat cintanya itu berubah menjadi benci. Dulu mencintai, terkesan, tapi kemudian karena iri hati, karena dengki, maka berubah menjadi benci. Nah, saudara, jika benci berubah menjadi cinta, tentu kita bersyukur. Mengapa? Karena memang kita diajarkan untuk meninggalkan atau menanggalkan segala hal-hal yang menyangkut kebencian atau dosa, untuk kemudian kita menghidupi yang namanya cinta, atau dalam bahasa kita kasih. Tentu kita akan bersyukur kalau benci kita berubah menjadi cinta. Dan semua orang akan senang. Kalau dulu kita membencinya, sekarang kita mencintainya, tentu orang akan senang. Dan memang sebagai orang percaya, rasa benci itu harus kita kikis sampai dia bisa hilang. Yang mana kita bisa dibuat untuk bisa mengasihi, mencintai orang lain. Bahkan Yesus berkata, musuh sekalipun kita harus cintai, kita harus kasihi. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika cinta berubah menjadi benci, maka itu adalah sesuatu yang fatal, yang akan mendatangkan bahaya dalam kehidupan kita. Saya mengibaratkan cinta yang menjadi benci itu seperti lampu lalu lintas. Ketika kita sedang mengendarai mobil atau motor, kemudian lampu lalu lintas itu menyala merah, yang artinya kita harus berhenti, tapi kita masih menerobos melewatinya. Maka itu akan membuat sesuatu yang fatal bagi kita. Bisa saja dari arah lain, karena lampu di arah lain sudah hijau, maka mereka boleh jalan dan bisa menabrak kita, terjadi kecelakaan yang dapat berakibat fatal bagi kita. Cinta yang berubah menjadi benci, saya ibaratkan seperti itu. Akan menghasilkan sesuatu yang fatal atau sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca dengan seksama tadi bacaan kita tentang bagaimana Saul kemudian memberikan kepercayaan kepada Daud.
yang belajar kemudian mengasihi Daud. Dan bukan cuma Saul saja, tetapi Yonatan yang merupakan putra mahkota, anak raja yang ke depan akan melanjutkan jabatan raja itu jika Saul mati. Harapannya seperti itu. Kemudian Saul melihat bahwa keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Kalau kita membaca pasal 17, di sana Daud kemudian bertarung dengan Goliat, dan Goliat sang raksasa itu kemudian dikalahkan. Hanya dengan umban batu dia tumbang. Dan Saul sangat terkesan dengan Daud. Dia melihat anak muda ini adalah anak muda yang luar biasa. Sehingga menimbulkan kesan yang mendalam kepada Saul. Dan dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia kemudian tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Dia mau Daud tinggal di situ. Dan saat itu juga Yonatan anak Saul, putra mahkota itu juga kemudian terpaut hatinya kepada Daud. Yonatan kemudian memberikan apa yang menjadi identitasnya saat itu. Simbol kegagahan kepahlawanannya. Simbol kepahlawanan dan identitasnya sebagai putra mahkota. Apa yang Yonatan lakukan? Dia memberikan jubahnya. Ya, dikatakan di sana, dia menanggalkan jubahnya, baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, ketika Yonatan melakukan hal ini, itu suatu tanda bahwa dia menyerahkan dirinya kepada Daud. Karena pakaiannya itu memberikan suatu identitas bagi Yonatan. Dan ini merupakan suatu simbol bagaimana Yonatan begitu mengasihi Daud. Dia membangun suatu persahabatan yang begitu luar biasa dengan Daud. Dia mau belajar mengasihi Daud. Bahkan dikatakan di dalam bacaan kita bahwa dia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Atau seperti dirinya sendiri. Daud ini siapa? Dia anak orang lain, bukan keluarganya. Tapi kemudian Yonatan mengasihi dia seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Dan bukan cuma Yonatan, Saul pun, ayah Yonatan. Karena terkesan kepada Daud, dia mulai belajar untuk mengasihi Daud. Dia sangat terkesan kepada Daud yang luar biasa, yang dapat mengalahkan si Goliat, pahlawan gagah berani dari orang Filistin yang membuat orang Israel gentar, tapi Daud mampu mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesan Raja Saul tidak sampai di situ. Setiap kali Daud keluar untuk berperang bersama-sama dengan mereka, Daud selalu membawa kemenangan. Daud selalu berhasil di dalam peperangan. Kemudian karena rasa sayang Saul kepada Daud, kesan yang begitu dalam kepada Daud, dia mempercayakan Daud untuk menjadi kepala para prajurit. Sebuah kepercayaan yang besar diterima oleh Daud karena kinerjanya yang baik. Tapi terlepas dari sekedar kinerja, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Saul mulai mengasihi Daud. Bukan hanya sebatas kinerja kemudian dia mempercayakan Daud, tapi karena dia mulai mengasihi Daud. Namun apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara? Dalam bacaan kita, tak kala Daud, Saul dan para prajurit pulang berperang, kemudian datanglah perempuan-perempuan menari dan menyanyi, menyambut kedatangan mereka, menyambut kemenangan mereka. Tapi kemudian apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini lewat syair mereka, lewat lagu mereka ketika menyambut Saul dan rombongan pulang dari perang. Di dalam ayat 7 dikatakan di sana bahwa perempuan itu menari, menyanyi, berbalas-balasan. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Jadi berlaksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Jadi para perempuan ini memberikan kesan dalam nyanyian mereka bahwa Daud lebih hebat dibanding Saul.
Karena Saul hanya bisa beribu-ribu orang dia kalahkan, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nyanyian para perempuan inilah yang kemudian membuat hati Saul menjadi sebal. Dikatakan bahwa nyanyian itu menyebalkan hati Saul. Ketika dia mendengarkan perempuan ini bernyanyi. Dia sangat kesal, dia jengkel. Mengapa? Karena dia adalah raja. Daud bukan seorang raja, dia hanya kepala para prajurit waktu itu. Tapi mengapa para perempuan ini lebih menyanjung Daud daripada dia? Apa yang kemudian terjadi ketika Saul mendengar nyanyian para perempuan itu? Cintanya kepada Daud yang dulu bertumbuh begitu baik, kemudian perlahan-lahan berubah menjadi benci. Apa yang membuat Saul kemudian membenci Daud? Dikatakan di ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi rasa bencinya lahir oleh karena ada dengki dalam hatinya. Ada iri hati dalam dirinya yang membuat dia kemudian membenci Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang dosa iri hati atau kedengkian. Betapa dahsyatnya dosa ini. Betapa luar biasanya dosa ini merusak kehidupan Saul. Waktu itu, ketika dengki itu datang kepada Saul, dia mulai membenci Daud. Dan ketika kebencian itu lahir, maka relasinya dengan Daud mulai rusak. Bukan cuma dengan Daud, tapi dengan Tuhan. Relasinya mulai rusak. Jadi saudara, dosa iri hati dapat merusak relasi kita dengan sesama. Merusak diri kita sendiri. Mengapa sampai sedemikian rupa iri hati dapat merusak? Karena iri hati yang melahirkan kebencian akan mengantar manusia atau mengantar kita untuk melakukan dosa-dosa yang berikutnya. Terkhusus dosa membunuh. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Kain dan Habel. Mengapa Kain membunuh Habel? Itu berawal dari karena iri hati yang kemudian mengantar dia untuk melakukan dosa membunuh. Demikian pula yang terjadi dalam hidup Saul. Ketika dia iri hati, dia mulai membenci Daud. Dan apa yang dia lakukan? Kalau kita meneruskan bacaan kita pasal 18 ini, ayat 10 dan seterusnya. Maka kita akan membaca di sana bahwa Saul berusaha untuk membunuh Daud. Karena dia iri kepada Daud. Kemudian dia benci kepada Daud. Dan kebenciannya itu kemudian membuat dia mau membunuh Daud. Mau menghilangkan Daud. Supaya apa? Supaya dialah yang diakui. Karena ternyata Daud membuat pengakuan perempuan-perempuan itu beralih. Bukan lagi kepada dirinya, bukan lagi kepada Saul, tapi kepada Daud. Tapi usaha Saul untuk membunuh Daud selalu gagal dan gagal. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Daud yang akan menjadi raja berikutnya. Yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa dosa iri hati adalah dosa yang sangat dahsyat, dapat merusak relasi kita dengan sesama kita. Bahkan merusak diri kita sendiri. Oleh karena iri hati, orang bersedia menghancurkan sesamanya. Dan dapat menggunakan cara apapun untuk menghancurkan sesamanya. Mulai dengan memfitnah sebagai upaya pembunuhan karakter. Mungkin ketika dia iri, membenci seseorang, dia tidak membunuh orang itu secara fisik, tetapi membunuh karakternya. Itu termasuk pembunuhan yang terangkum di dalam 10 perintah. Jangan membunuh. Membunuh karakter orang, membuli orang, memfitnah orang adalah termasuk pembunuhan. Dan itu juga yang dilarang oleh Tuhan untuk kita lakukan.
Saudara, jika kita membiarkan iri hati, kebencian mengendalikan ego kita, maka iblis akan menggunakan kesempatan itu. Ayat 10 sampai seterusnya. Di sana kita akan membaca bagaimana iblis, roh jahat itu menggunakan kesempatan itu dalam diri Saul. Sehingga Saul digerakkan untuk berusaha membunuh Daud. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, Daud terluput dari amarah Saul, terluput dari rencana jahat Saul. Saudara, meskipun dosa iri hati sangat berbahaya dan merupakan dosa yang sangat dahsyat, dapat merusak hubungan kita dengan sesama bahkan dengan Tuhan, tapi selalu ada kabar baik bagi kita. Ada kabar baik bagi kita yang mungkin menghidupi dosa iri hati, dosa kedengkian. Ada kabar baik. Kabar baik apa? Kristus yang kita percaya bukan hanya mati untuk jenis dosa tertentu. Kristus tidak mati hanya untuk mereka yang berdosa di dalam perzinahan. Mereka yang berdosa di dalam pencurian. Mereka yang berdosa di dalam penyembahan berhala. Kristus tidak mati hanya bagi mereka yang hidup dalam dosa itu. Tapi Kristus juga mati bagi dosa iri hati. Bahkan semua dosa, Dia telah mati untuk kita. Yesus pernah mengatakan dalam Markus bahwa dosa iri hati merupakan salah satu dosa yang muncul dari hati yang jahat. Yang kemudian menajiskan kehidupan manusia. Dan bahkan di dalam 10 perintah dosa iri hati ini sebenarnya terdapat dalam perintah yang ke-10. Jangan mengingini hak sesamamu. Jangan mencuri dan jangan mengingini hak sesamamu adalah dua hal yang berbeda. Mencuri, mengambil milik orang lain. Tapi jangan mengingini hak sesamamu, kita tidak mengambilnya saudara, tapi kita menginginkannya dalam hati kita. Kita menginginkan apa yang menjadi hak sesama kita. Kita menginginkan istrinya, kita menginginkan hartanya, kita menginginkan apa yang mereka miliki. Itu dosa iri hati. Tidak sampai kita mendapatkannya, tapi ada keinginan hati untuk memperolehnya. Dan itu yang dikatakan di dalam perintah ke-10, jangan mengingini hak sesamamu. Yang dimaksudkan di sini jangan iri hati, jangan dengki. Saudara, iri hati menghasilkan kebencian kepada sesama kita. Tapi Yesus mau kita mengasihi sesama. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam dosa, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan untuk menanggalkan segala dosa-dosa kita. Termasuk dosa iri hati yang dapat mendatangkan bahaya dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, siapa di antara saudara yang pernah belajar mengasihi musuh saudara? Mungkin ada orang yang pernah membuli saudara, yang pernah membunuh karakter saudara, yang pernah memfitnah saudara, yang pernah menggosip saudara di luar sana. Tapi karena saudara ketika membaca Alkitab, firman Tuhan, terus firman Tuhan itu yang ditujukan kepada saudara, yang terdapat di dalam Injil, dan yang berkata kasihilah musuhmu. Dan saudara belajar untuk hidup dan melakukan firman itu. Dan mengalaminya. Saya rasa ketika saudara pernah mengalami hal itu, pernah menghidupi hal itu, bagaimana saudara mengasihi musuhmu, bagaimana engkau mendoakan musuhmu, orang yang membencimu. Saya rasa saudara mengalami suatu pergumulan yang berat. Tentu sakit bukan? Sakit berat sekali, menderita. Bagaimana mungkin saya mau berdoa bagi orang yang membenci saya? Bagaimana mungkin saya mau mengasihi musuh saya? Jelas-jelas dia membenci saya. Tapi kenapa? Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Tapi ketika saudara menghidupinya, saudara yang pernah mengalaminya, saya percaya bahwa saudara ketika menghidupinya sangat menderita.
menderita dalam menjalankannya. Tapi ketika saudara mampu melewatinya, ada sukacita yang besar yang saudara rasakan. Saudara pasti akan merasa sukacita dan senang bahwa saudara mampu menghidupi sebagaimana yang diminta Yesus untuk mengasihi musuhmu. Dan saudara yang mungkin saat ini masih bergumul soal bagaimana saudara mampu untuk mengasihi musuhmu, selalu ada kabar baik. Kabar baiknya bagi saudara adalah Kristus menderita bagimu. Penderitaannya lebih berat dibanding semua penderitaan yang pernah kita alami di dunia ini. Bahkan ketika kita belajar mengasihi musuh kita, penderitaan Kristus di kayu salib lebih berat dibanding semua itu. Karena itu saudara, satu hal yang kita pelajari dalam kisah Saul, Daud, dan Yonatan, yang dulunya cinta itu menyatu kemudian menjadi benci oleh karena iri hati. Mengajarkan kita untuk selalu waspada. Mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam buah roh penguasaan diri, self-control. Ketika kita diperhadapkan dengan hal demikian, dosa iri hati menyerang kita. Mari kita tetap hidupi yang namanya self-control atau penguasaan diri. Sehingga kita melalui pertolongan Roh Kudus kita bisa mengontrol setiap dosa iri hati itu. Sehingga tidak sampai merusak hati dan pikiran kita. Terlebih sesama kita. Karena itu saudara, kisah Saul, Daud, dan Yonatan mengajarkan bagi kita untuk selalu berhati-hati ketika kita berbicara tentang cinta. Karena cinta atau kasih itu kapan saja, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi benci. Ketika itu berubah menjadi benci, maka kita sedang ada dalam perangkap iblis. Dan iblis sangat senang dengan hal demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari keluarga kita untuk mengawasi diri kita. Untuk tetap hidup di dalam buah roh penguasaan diri. Sehingga ketika bahaya itu datang, kita dapat mengontrolnya. Ketika lampu merah sudah menyala, mari kita berhenti sejenak, menunggu isyarat lampu hijau kemudian menyala, baru kita berjalan. Saya kira itu suatu pelajaran berharga bagi kita. Karena apa? Karena dosa iri hati dapat merusak relasi kita. Bukan hanya dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan biarlah firman-Nya menguatkan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespons akan kebaikan Tuhan dan bahkan boleh mendengarkan firman-Nya dengan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur oleh firman-Mu yang telah diberitakan di antara kami melalui media virtual ini. Kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu kami diingatkan selalu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, kami pun diajar untuk mengasihi
baik Tuhan maupun sesama kami. Dan jauhkanlah dari kami segala bentuk iri hati yang dapat merusak hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama kami, bahkan dapat merusak hubungan kami sendiri dengan keluarga kami. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk hidup dan senantiasa boleh hidup di dalam penguasaan diri, sehingga ketika berbagai macam bentuk dosa menyerang hidup kami boleh menguasai, kami boleh mengontrol semua itu, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Malam hari ini berdoa bagi keluarga Bapak Peter Pundising yang boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga virtual ini. Tuhan, kepadamu kami membawa mereka secara khusus di dalam tugas panggilan mereka. Pak Peter di dalam tugasnya di kampus, istri kekasih dalam tugasnya di sekolah sebagai guru, bahkan anak-anak di dalam pendidikan mereka. Ya Bapa, kepadamu-lah kami berserah, mendoakan mereka untuk mereka boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan yang dimulai dari keluarga mereka. Tuhan memberkati sehingga Pak Peter boleh menjadi kepala keluarga Kristen yang boleh memimpin keluarga di jalannya Tuhan. Demikian pula istri dan anak-anak boleh menjadi istri dan anak-anak yang taat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan lewat pimpinan dan bimbingan dari suami kekasih dan ayah kekasih. Tuhan menolong mereka untuk boleh hidup di tengah keluarga Kristen yang menjadi teladan dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka untuk melakukan segenap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehendak-Mu. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan mereka. Terlebih dalam berbagai persoalan hidup, tantangan, pergumulan yang mereka hadapi. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, bahkan dalam berbagai hal, kami membawa mereka kepadamu untuk Tuhan menolong mereka melewati segenap tantangan pergumulan yang datang kepada mereka. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menguatkan mereka untuk melewati semuanya, terkhusus di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, yang tentu mengganggu, yang tentu berdampak di dalam kehidupan pekerjaan mereka, bahkan segala aktivitas mereka yang dulunya boleh dilakukan dengan bebas, tapi sekarang semua serba terbatas. Kami percaya Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa ini. Karena itu mampukan keluarga Bapak Peter Pundising untuk boleh melewati semuanya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati anak-anak dalam pendidikan, perkuliahan, biarlah mereka boleh bertumbuh terlebih di dalam iman, akan pengenalannya pada Kristus Yesus Tuhan. Mampukan mereka menjalani masa muda yang penuh tantangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih biarlah keluarga ini senantiasa di-cover oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi jemaat-Mu yang setia beribadah bersama. Lewat virtual Tuhan menolong, memampukan mereka, beri kekuatan supaya bisa dan boleh beribadah dengan penuh hikmat daripada Tuhan, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita meskipun masing-masing di rumah. Tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih, yang sakit Tuhan kiranya memulihkan, dalam proses pemulihan Tuhan kiranya boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, beri kesabaran untuk mereka boleh menanti yang terbaik dari Tuhan. Yang bergumul di dalam pergumulan berbagai hal, kami percaya Tuhan hadir di sana menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami senantiasa berserah untuk kegiatan-kegiatan ibadah kami, khususnya ibadah rumah tangga virtual yang kami akan laksanakan sampai akhir November nanti. Tuhan berkenan supaya semua ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami
kami juga telah memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah semua itu membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita kembali mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait pertama, serahkan pada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita menolong, menguatkan kita, menjalani hidup kita setiap hari. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati keluarga Bapak Peter Pundising dan jemaat Tuhan sekalian. Shalom.